Sindiran keras Arrigo Sacchi untuk Rossoneri, rasa internazionale. Arrigo Sacchi melontarkan kritikan terhadap keberadaan skuad utama AC Milan yang tidak ada pemain Italinya. Menurutnya, penggemar AC Milan tidak akan terlalu menyukai apa yang ada dalam tim Stefano Pioli musim ini, karena tidak akan diisi satupun pemain Italia di dalam pertandingan pertama musim ini. Jadwal Liga Italia pekan ini akan menampilkan Bologna versus AC Milan di Stadion Renato Dell'Ara pada hari Selasa, 22 Agustus 2023 pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kemungkinan besar AC Milan akan menurunkan susunan pemain atau starting 11 yang seluruhnya terdiri dari pemain asing. Sebelumnya, itu pertama kalinya telah terjadi beberapa bulan yang lalu dalam hasil imbang di kandang ketika melawan Salernitana. Namun perlu dicatat bahwa ini sebagian besar karena kapten klub Davide Calabria tidak dalam kondisi 100% dan sedang dalam pemulihan dari masalah otot yang dideritanya di pramusim. Menurut Sacchi, kondisi tersebut sangat kontras antara AC Milan dan Inter Milan mengenai skuad utama mereka. Mengingat tim Nerazzurri banyak diisi pemain Italia, tetapi Rossoneri justru lebih bersifat internasional. Sacchi menyebut kemungkinan besar pelatih juga berperan dalam pemilihan pemain, sehingga skuad utama tim bisa saja diisi pemain Italia atau tidak. AC Milan tanpa pemain Italia saat melawat ke kandang Bologna dalam laga pembuka Serie A pada 22 Agustus mendatang. Menurut laporan Sky Sport, Pioli akan mempercayakan Mike Maignan di bawah Mister Gawang dan ditemani oleh Malik Thiaw dan Fikayo Tomori sebagai bek tengah. Bek kiri akan ditempati oleh Theo Hernandez dan di sisi kanan, Pierre Kalulu akan menggantikan Davide Calabria yang mengalami masalah otot. Absennya Calabria membuat AC Milan tidak memiliki pemain Italia dalam laga pembuka Serie A melawan Bologna, karena gelandang Tommaso Pobega bukanlah pilihan pertama. Pada bulan Maret lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah AC Milan bermain tanpa pemain Italia di Serie A saat menjamu Salernitana di San Siro dengan skor akhir 1-1. Dalam laga melawan Salernitana saat itu, tidak ada satupun pemain asal Italia yang masuk dalam starting line-up AC Milan pilihan Pioli. Hal ini menandai pecahnya sejarah Rossoneri yang selalu identik dengan pemain asli Italia seperti Juventus. Saat itu deretan pemain asli Italia seperti Sandro Tonali, Davide Calabria, Alessandro Florenzi, Tommaso Pobega, Matteo Gabbia, dan Antonio Mirante duduk manis di bangku cadangan. Jelang laga pembuka Serie A musim ini, AC Milan kembali mengulang laga tanpa pemain Italia dengan memasang Rade Krunic sebagai gelandang bertahan ditemani oleh Ruben Loftus-Cheek di kanan dan Tijani Reinders di kiri, serta kembali menempatkan Pobega sebagai pemain pengganti. Di lini depan, AC Milan akan menempatkan Christian Pulisic di kanan dan Samuel Chukwueze kemungkinan masih berada di bangku cadangan. Seperti biasa, Rafael Leao menjadi winger kiri dan Oliver Giroud sebagai penyerang tengah di depan. La Gazzetta dello Sport bahkan menggambarkan situasi ini dengan judul Milan Internazionale, karena Rossoneri kemungkinan akan memainkan 11 pemain asing melawan Bologna. AC Milan akan bertandang ke markas Bologna pada pekan pertama Serie A. Tidak ada lagi nama Zlatan Ibrahimovic maupun Sandro Tonali di skuad Milan. Namun Milan punya sederet amunisi baru yang membuat mereka optimistis menatap musim anyar. Melawan Bologna di pekan pembuka, Rafael Leao dan rekan-rekannya tentu siap berusaha semaksimal mungkin untuk meraup 3 angka. Milan sendiri memiliki catatan positif melawan Bologna. Dalam 15 pertemuan terakhir dengan Bologna, Milan tak sekalipun tersentuh kekalahan. Prediksi skor akhir pertandingan Bologna versus AC Milan 1-2 untuk kemenangan AC Milan. Sementara itu, AC Milan tolak striker Fiorentina, biaya transfer dan pinjamkan Colombo demi Pellegrino Liga Italia. AC Milan tampaknya akan menomorsatukan perekrutan bek asal Atletico Platense Marco Pellegrino, di mana Rossoneri terbukti tengah menolak striker Fiorentina Luka Jovic dan akan berusaha untuk meminjamkan Lorenzo Colombo ke Cagliari. Hal itu AC Milan lakukan agar bisa merekrut bek Marco Pellegrino menjelang melawan Bologna di Stadion Renato Dell'Ara pada hari Selasa yang akan datang. AC Milan nampaknya akan segera menyelesaikan perekrutan seorang bek tengah Marco Pellegrino. Menurut laporan terbaru dari Pietro Mazzara dari Milan News, AC Milan sedang bernegosiasi dengan klub Atletico Platense untuk mendatangkan bek tengah Marco Pellegrino. Bek asal Atletico Platense ini juga akan menjadi target nomor 1 AC Milan untuk posisi tersebut di musim ini.
Terlebih biaya transfer sang pemain Atletico Platense ini pun terkuak, di mana pihak manajemen telah menegaskan bahwa tidak ingin mengeluarkan dana di atas 5-6 juta euro untuk pemain berusia 21 tahun tersebut. Hal itu karena AC Milan hanya mengontrak Marco Pellegrino hingga Desember 2024. Akan tetapi AC Milan bersedia untuk memasukkan klausul penjualan kembali untuk mempermanis kesepakatannya. AC Milan berharap dapat menyelesaikan perekrutan Marco Pellegrino dengan cepat. Setelah seorang bek tengah diamankan, Mazzara menulis bahwa Rossoneri akan beralih untuk meminjamkan Lorenzo Colombo ke Cagliari. Sementara itu Tutto Mercato Web melaporkan bahwa Fiorentina dengan agen Vali Ramadani telah menawarkan Jovic ke AC Milan. Namun sayang, AC Milan tidak terlalu tertarik dengan pemain asal Serbia tersebut. AC Milan harus merampingkan skuad setelah melakukan transfer gila-gilaan sepanjang musim ini. Terhitung ada 9 pemain yang diboyong oleh AC Milan, di mana menghabiskan total 110 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah di bursa transfer musim panas ini untuk merekrut pemain baru. Dilansir dari Calcio Mercato, sisa waktu di bursa transfer akan digunakan klub untuk mendepak beberapa pemainnya. Mereka adalah Alexis Saelemaekers, Divock Origi, Marco Lazetic, Fode Balotore, dan Mattia Caldara. Kelima pemain itu disebut-sebut sudah tidak masuk ke dalam rencana Stefano Pioli. Berikut daftar pemain AC Milan yang akan ditendang. Yang pertama adalah Mattia Caldara. Mattia Caldara sedang membicarakan masa depannya dengan Hellas Verona. Namun gajinya yang berada di angka 3 juta euro per tahun membuat pembicaraan ini belum bergerak positif. Yang kedua ada Saelemaekers. Pada musim lalu Alexis Saelemaekers memberikan kontribusi yang positif untuk AC Milan. Dia sukses menorehkan 4 gol dan 3 assist dari 39 pertandingan di semua kompetisi. Sayangnya, kedatangan Christian Pulisic dan Samuel Chukwueze membuat persaingan di posisi sayap semakin ketat. Oleh karena itu, tampaknya tinggal menunggu waktu sampai Alexis pergi meninggalkan klub. Yang ketiga, Divock Origi. Divock Origi pindah ke Rossoneri dari Liverpool pada musim panas 2022 silam. Namun penampilannya masih jauh dari kata memuaskan. Pada musim lalu Divock Origi diberikan kesempatan oleh Stefano Pioli tampil sebanyak 36 kali. Namun ia hanya mampu melesakkan 2 gol dan 1 assist saja. Yang keempat, Balotore. Fode Balotore sedang mengadakan pembicaraan dengan Werder Bremen. Namun pembicaraan masih buntu karena belum mencapai harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. AC Milan menginginkan uang yang lebih banyak. Yang kelima, Marco Lazetic. Marco Lazetic semakin dekat untuk dipinjamkan ke Fortuna Sittard, klub Liga Belanda. Ini merupakan kesempatan apik bagi Lazetic untuk menambah jam terbang. Saat ini usianya masih 19 tahun dan masih banyak waktu baginya untuk terus berkembang.